Ini sana saking keringnya juga jadi agak susah dilepas. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar youtuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Oke, bertemu lagi dengan Yonjeril. Nah, kali ini kita akan bongkar dari reel Ryobi, yaitu Ryobi AP Power 8000. Nah, untuk AP Power ini seri yang pertama dari AP Power ya. Nah, ada tiga versi di AP Power 1, AP Power 2 sama AP Power 3. Nah, sekarang kita akan bongkar dan target yang versi pertamanya. Untuk putaran masih halus, ini karena masih dalam keadaan baru juga reelnya ya. Untuk one way juga masih berfungsi, flicker juga masih nyaring suaranya. Nah, untuk knop ini sedikit kasar suaranya karena di bagian bawah sini kering karena menggunakan bushing di bawah, yang di atas ini piring. Nanti kita lepas dulu. Seperti biasa, kita buka di bagian spool dari yang paling atas. Ini sekaligus sebagai clicker untuk knop spoolnya. Nah, ini kita bongkar. Untuk membongkarnya, kawat pen yang bentuk lingkaran ini kita lepas dulu. Nanti ya, kita tarik keluar ini dari sini. Nah, setelah dilepas, bisa kita tarik keluar ini. Pelan-pelan, ini di bagian dari dalamnya ada clickernya, yaitu clickernya harus lepas ya, biar beserta clickernya dilepas. Kemudian dudukannya bisa kita taruh. Lanjut ke bagian bawahnya, ini ada carbon tag, kemudian plat besi yang ini. Grease juga masih utuh, ini masih grease bawaan pabrik. Untuk handle, nah ini juga udah mulai kering karena grease sudah mulai habis. Langsung saja kita mulai bongkar bagian knopnya. Nah, ini sedikit berbeda dengan knop yang AP Power seri 3 sama seri 2 itu di bagian knopnya ini. Untuk yang seri AP Power 2 itu knopnya menggunakan aluminium, sedangkan yang ini karet ya. Ya, setelah lepas penutupnya, bisa kita buka baut pengunci dari knopnya. Nah, setelah baut terlepas, bisa kita lanjutkan pas knopnya. Nah, di bagian bawah ini menggunakan bushing, dan oke, di bagian sini bushing nggak ada ring di bagian bawahnya, ini cuma ada bushing tok. Terus untuk as ini grease sudah mulai menghitam. Nah, untuk as knopnya, nah ini masih presisi ya, nggak ada goyang sedikit pun. Nah, masih aman. Lanjut kita lepaskan bearing knop yang atas. Nah, di bagian bawahnya ini masih ada lagi, yaitu ring untuk dudukannya itu. Nah, itu besi itu kita ambil dulu ringnya.
karena nyangkut juga ya ringnya di bagian bawah sini. Nanti kita lepas saat pencucian saja. Dan untuk pencucian dari knop ini jangan dicuci bagian karetnya ya, dari bagian asnya saja. Jadi nah, untuk cara pencuciannya ini tisu digulung seperti ini, seukuran dengan lubang dari as untuk handle-nya. Nanti kita celupkan ke dalam bensin lalu dimasukkan sambil diputar-putar sampai asnya benar-benar bersih dari grease. Oke, lanjut ke bagian rotor. Kita lepaskan dulu dudukan untuk spoolnya, kemudian baut penahan dari mur pengunci rotor dilepas. Kemudian bisa kita lepaskan mur pengunci dari rotornya. Yep, setelah terlepas bisa kita lanjutkan ke pembongkaran dari rotornya. Pertama, nah ini baut sudah diganti ya. Seharusnya untuk baut ini sesuai dengan warna dari rumah keongnya ini, warnanya emas. Ini sudah pernah dibongkar juga di bagian rollernya. Nah, di bagian bawah dari roller ada ringnya warnanya transparan ini. Kemudian kita lepaskan rollernya, kemudian piring. Untuk baut, wah ini seharusnya bautnya bisa dilepas ini ya. Nah, ini sudah dilepas. Oke, seharusnya untuk baut dari pengunci roller itu warnanya emas sesuai dengan warna dari rumah keongnya ini. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang penting uliran bautnya ini sama dengan baut sebelumnya, baut aslinya. Setelah roller dibongkar, bisa kita lanjutkan ke pembongkaran dari bell wire AC ini. Kita lepaskan dulu baut pengunci yang di samping ini. Ya, baut terlepas. Hati-hati di bagian bawah baut ada ringnya. Ini ringnya, itu warnanya sama persis dengan warna bari bautnya. Ya, warnanya sama persis ya. Oke, setelah bautnya terlepas, kita cek dulu ini ya kerenggangan dari kawat bell wire isinya. Nah, ini untuk posisi dari kawatnya masih pas, ini masih presisi ya, jadi belum terlalu merenggang, tidak terlalu kencang ya. Setelah itu bisa kita bengkokkan seperti ini, posisikan seperti ini ya. Nah, lanjut kita lepaskan eklip pengunci dari clutch-nya. Ya, setelah eklip terlepas, bisa kita ambil dan kita lepaskan clutch-nya. Di bagian clutch kelihatan banget kalau grease-nya sudah mulai mengering ini.
Kita buka dulu penutup yang dari bawah ini. Jadi jangan langsung dipaksa dibuka ya, karena ada baut pengunci dari penutupnya di bawah sini. Nah itu di situ. Saya akan menggunakan baut yang lehernya panjang, ya, obeng yang lehernya panjang. Menutup terlepas. Hati-hati dulu, ini karena pirnya ini sangat kuat. Nah, semisal kalau posisi pirnya sudah keluar seperti ini, kita bisa melepasnya tanpa perlu takut pirnya bisa terbang. Nah, pada saat posisi di bawah seperti ini, nah, semisal kalau masih dalam situ, kita tarik keluar dulu. Nah, seperti ini, baru bisa kita buka tutupnya. Ya, aman ya. Ya, persis yang saya duga tadi, di bagian dalam dari pir ini kering sekali. Tidak ada grease, ya, ada tapi sedikit sekali, sudah mulai kering juga grease-nya. Untuk pir lepas, kemudian L nya. Oke, untuk penutup samping ini juga perlu dilepas. Nanti misalnya saat pencucian, nanti kemungkinan bensin masih tersimpan dalam sini. Supaya bensinnya bisa dikeringkan juga, kita harus buka penutup yang samping juga. Jadi karena ada ring ya di bagian sini, beda dengan baut yang samping sini tadi. Yang di sini ada ring, ringnya. Kita ambil dulu bautnya. Untuk ukuran baut sama, cuma bedanya cuma di bagian ring ini. Nah ini ada ring dari bautnya. Buka penutupnya. Tuh. Lanjut kita bongkar di bagian mesin. Untuk membongkar mesin, penutup yang belakang dulu atau body cover yang belakang kita buka. Baru bisa kita buka bodinya. Ini sana saking keringnya juga jadi agak susah dilepas. Ring juga masih ada lengkap ya ringnya. Ini harusnya ya memang standar di pabrik itu ring ada dua, yang satu tebal, yang satu tipis. Ini udah benar, tipis sama tebal. Seharusnya seperti itu ya untuk susunan ring tebal dan tipis. Nah, untuk bagian rotor jadi tidak menggunakan ring, cuma di bagian drive gearnya aja. Jadi jangan sampai ring yang di bagian drive gear ini dipindah ke rotor. Dan kita buka baut pengunci dari slider dan main shaftnya. As untuk slider dorong keluar, kemudian drive gear diambil, lalu bisa kita bongkar, slidernya dilepas, dan gear oscillation kita ambil. Yep, bearing. Ini kita buka penutup dari bearing untuk pinion gearnya. Nah, untuk bearing kita lepaskan dulu dudukannya sekaligus bearingnya. Untuk mengambilnya kita bongkar sedikit demi sedikit ini dari kanan kiri terus atasnya. Setelah itu bisa kita ambil bearing sekaligus dudukannya. Lepaskan bearing. Nah, untuk one way ini untuk seri A power seperti ini ya one way-nya. Dia menggunakan kawat seperti itu sebagai pendorong dari one way-nya. Ini untuk penutup dari kawatnya tadi supaya tidak
lepas dari dudukannya. Lepaskan dulu penutup dari kawatnya, kemudian kawat untuk one way nya kita lepaskan. Kita lepaskan one way nya. Untuk melepas one way, semisal tidak mau dibongkar, kita tinggal balik seperti ini, otomatis one way akan turun sendiri. Nah, seperti itu ya, one way sudah lepas. Kemudian as untuk one way kita lepas juga. Wah, ini seharusnya bisa dilepas ya, tinggal didorong keluar, tapi ini sudah agak nyangkut. Nah, lepas. Oke, untuk as sudah, kemudian pinion gear juga sudah, dan di bagian bawah pinion gear masih ada lagi, yaitu bushing. Nah, kita dorong dari bawah juga bisa ya, bushing ya. Oke, setelah bushing terlepas, cek lagi apakah masih ada bagian yang belum kita bongkar. Ya, untuk semua mesin sudah, bisa kita lanjutkan ke pencucian. Oke, setelah semua spare part dicuci, jangan lupa di bagian body-bodinya, kemudian spare part diberikan dengan oil. Nah, untuk pengolahan oil menggunakan kuas yang paling halus seperti ini ya. Usahakan menggunakan kuas untuk lukis, jangan menggunakan kuas cat ya. Karena untuk kuas lukis seperti ini permukaannya lebih halus ya ini. Nah, bulu-bulu dari kuasnya lebih halus ketimbang kuas untuk cat. Nah, untuk pengolahannya jangan lupa di bagian body, kemudian rotor, kemudian di bagian gear-gearnya, lalu penutup tadi, head cover body yang belakang, dan spoolnya. Setelah semua sudah diberikan oil, langsung aja kita mulai ke perakitan. Untuk perakitan kita mulai dari spool dulu. Spool kita berikan grease di bagian carbon tag-nya. Diberikan grease seperti ini ya, diratakan. Masukkan paling bawah. Kemudian yang belutnya melingkar ini posisinya di atas dari carbon tag tadi. Kita grease carbon tag yang kedua. Masukkan. Lalu yang ada dua tonjolan kecil ini di tengah. Ya, setelah truk washer kedua terpasang, kita lanjutkan grease di bagian carbon tag yang terakhir. Pasangkan carbon tag-nya, kemudian kita grease ini dudukan untuk clicker dari knob spoolnya. Diratakan ya, karena ini ada bear di bagian dalamnya nanti, supaya di bagian dudukan untuk clickernya nanti tidak mudah aus, jadi harus kita berikan grease secara merata. Nah, itu kita pasangkan dulu bear di bagian dudukannya. Di sini ya nanti bearnya, yaitu yang masuk posisinya dari dalam sini itu untuk tepat dari bear clickernya. Kita berikan grease dulu supaya bisa lengket, kemudian ditutup lagi dengan grease bagian atasnya ya. Lanjut, kita langsung pasangkan. Nah, saat pemasangan bear ini kita dorong. Nah, ini pen dari clicker kita dorong sambil dimasukkan ya. Setelah masuk bisa dikunci. Untuk ya, clicker sudah dipasang, bisa langsung kita masukkan dan dikunci. Oke, udah bisa kita lanjutkan ke perakitan dari knob handle. Untuk knob, berikan grease di bagian bawahnya dulu, karena ini menggunakan bushing ya, tidak menggunakan bearing. Kita harus berikan grease sedikit lebih banyak daripada yang menggunakan bearing. Dan kita pasangkan bushingnya.
grease yang keluar tadi yang ke bawah ini kita naikkan lagi di atas dari bushingnya atau di tengah-tengah ini ya, di asnya ya. Setelah diberi grease bisa kita lanjutkan langsung pasang knopnya sambil diputar-putar ya supaya grease tadi merata. Cek dulu, diputar ya. Setelah itu bearing dimasukkan. Nah sebelum bearing masuk, dudukan untuk bearing kita berikan grease dan baru bisa kita masukkan bearingnya. Ya, sudah masuk, bisa kita kunci bearingnya. Ya, cek putarannya. Nah, agak halus ya. Tadi putarannya agak kasar karena bushing itu sama bearing kering sekali ya. Meskipun ada grease tapi udah nggak bisa lagi melumasi bearing dan bushingnya. Ya, oke. Setelah dipasang seperti ini bisa tutup. Sip. Untuk bagian knop sudah, bisa kita lanjutkan ke rotor. Untuk rotor, penutup yang sini dulu kita tutup. Lihat ya, ini penutupnya beda, yang bagian kanan sama kiri. Untuk yang di bagian penutup pair, di bagian dalam ini rata ya, nggak ada garis-garis apapun di bagian tengahnya. Nah untuk bagian samping ini kelihatan banget, di tengah ini ada garisnya. Yaitu ini posisinya yang di bagian penutup di sini. Tutup dulu. Nah untuk pemasangan ini dari atas seperti ini. Nah, kemudian kita posisikan ke bawah langsung. Nah masuk. Untuk pemasangan dari baut, jadi ada ring ini. Ya ringnya. Ring kita masukkan dulu ke dalam sini. Ya, setelah ring masuk, kita pasangkan bautnya. Ya, mau terpasang, kita beri grease dan pilih kita grease. Nah, ini kita pasangkan dulu di bagian pirnya dulu. Dudukan untuk pair, kemudian jalur untuk L nya kita berikan grease juga. Kita pasangkan dulu ini. Saya pasangkan, tutup lagi dengan grease. Setelah itu pair untuk clutch dimasukkan ya, posisi pairnya masuk dan dipasangkan. Jangan kita masukkan kedudukannya, ini kita posisikan seperti itu dulu, diposisikan di luar dari dudukan untuk pennya ini nanti. Jadi kita posisikan seperti ini dulu, bisa kita grease lagi di bagian atasnya. Masukkannya banyak, yang penting diratakan. Lalu kunci ini prototipnya, kunci bagian dari pennya ini tadi sama L nya supaya tidak bisa lepas. Sip, betul terpasang, bisa kita tutup langsung sama kayak ini ya, dari atas dulu kemudian dimasukkan ya dan dikunci. Setelah dikunci bisa kita grease lagi, diratakan
lagi bagian atasnya, sampingnya. Nah, dudukan untuk PLWC yang samping di beriris. Ada lubang untuk AC juga, jangan lupa. Ya, bisa kita lanjutkan ke pemasangan dari PLWC sekaligus clutch-nya. Nah, masukkan dulu. Sebelum ini dipasang, ini di bagian atasnya masih ada lagi, yaitu kawat pen ini untuk mendorong pirnya. Nah, sebelum kawat PLWC dipasang, posisi dari pen ini kita masukkan ke lubang tadi dudukan untuk dari pirnya. Masukkan, tek, saya masuk. Nah, setelah masuk seperti ini, bisa kita pasangkan kawat pen. Masukkan sesuai lubangnya. Masuk, bisa kita pasangkan. Ya, masuk, langsung tahan bagian sininya dengan jari. Kemudian bisa kita kunci dengan kawat pen dulu. Setelah terkunci, bisa kita pasangkan dudukan PLWC yang samping. Nah, untuk baut penguncinya, ini ada ring di bagian bawah dari bautnya. Masukkan dulu ke baut ringnya, lalu bisa kita kunci PLWC-nya. Oke, dari kunci, kita lanjutkan ke pemasangan dari roller. Untuk roller ini di bagian bawah kita ratakan grease dulu, kemudian bagian samping dari dudukan untuk rumah keongnya nanti di sini ya, itu diratakan, diputar-putar seperti itu grease-nya. Ring ini ada di bawah dari roller, dia posisinya ada di dudukannya, jadi di sini. Masukkan ke sana. Hati ya, posisi ringnya ada di bagian paling bawah. Oke, sudah masuk. Nah, kita beri grease dulu di bagian dudukan untuk bearingnya sebelum kita masukkan bearing. Nah, di bagian ini ya, kita berikan grease. Kemudian bearing dimasukkan, lalu roller dipasangkan. Ya, setelah masuk, bisa kita langsung pasangkan dan bisa dikunci. Setelah dikunci, jangan lupa dicek dulu putaran dari rollernya. Yap, lancar sekali. Oke, lancar. Setelah bagian roller sudah, bisa kita lanjut ke mesin. Untuk perakitan mesin, kita pasangkan dulu bushing di bagian bawah dari pinion gear. Untuk pasangan, ini kita pegang dari samping kayak gini. Nah, ini gitu ya. Masukkan, kita lihat dari atas sepertinya atau bisa dari samping ya, tergantung enaknya teman-teman ya. Kalau saya dari atas ini ya, supaya bisa melihat dudukannya itu di atas itu. Ini bisa kita dorongkan ke dalam sampai posisinya masuk ya. Nah, itu harus ratain di bagian bawah sini. Nah, di bagian bawah itu harus rata. Oke, sudah pasang. Lanjut bagian samping dari as untuk
ya bagian one way nya kita oleskan grease. Perlu diingat kembali, one way di bagian dalam dari one way ini jangan sampai ada grease masuk ya, apalagi di bagian asnya ini harus bersih dari grease. Lanjut kita bergegas di bagian pinion gearnya. Nah, setelah itu bisa kita pasangkan juga as one way. Untuk posisi dari as one way ini bolak-balik beda. Untuk yang bawah, ini di bawah, ini posisinya benar-benar melingkar. Nah, untuk yang atas ini ada cetakan yang pas untuk pinion gearnya. Ini dudukan dari pinion gearnya nanti. Lihat ya, bawah melingkar posisinya. Masukkan. Nah, setelah masuk, bisa kita pasangkan pinion gearnya, kemudian one way-nya. Untuk one way, kita lihat dulu posisi dua tonjolan yang saling berjauhan ini. Nah, untuk yang atas beda ya. Yang atas seperti ini modelnya. Dia ada yang lebih dekat dan ada yang agak jauh. Ini posisinya di atas. Dan yang bawah yang paling jauh. Duh. Setelah dipasang itu bisa kita pasangkan ini ya. Lanjut diposisikan ke bawah, di atas seperti ini, naikkan. Bisa kita pasangkan kawat pendorongnya. Nah, posisi dari kawatnya ini harus ada di luar dari lingkaran dudukannya ini ya, di sini, di luarnya ini. Dan satunya juga sama. Oke, setelah dipasangkan, penutup dari kawatnya dimasukkan. Kemudian dudukan untuk bearing dan bearingnya dipasangkan. Jadi guys, dari bagian atas dari bearing harus kita oleskan dengan grease secara merata. Sip, bisa tutup. Yap, setelah bagian pinion gear sudah terpasang, bisa kita lanjutkan ke mesin dalam. Berikan grease dulu. Dudukan untuk bearing drive gear yang bawah. Setelah diberi grease, bisa kita pasangkan bearingnya. Ya. Kemudian diberi grease dudukan untuk oscillation gear. Lanjut kita grease bagian oscillation gearnya. Lanjut kita pasangkan oscillation gearnya dan diposisikan dudukan untuk slider ini posisinya di belakang sini. Nah, ini satu garis lurus dengan lubang dari pinion gear ini harus kelihatan. Ini satu garis lurus seperti ini. Bisa kita grease di bagian slidernya. Ya, lanjut pasangkan dulu. Kemudian asnya. Ya, untuk as ini harus rata posisinya, ini harus masuk benar-benar masuk ke dalam. Dan kita grease di bagian drive gear ya.
Sip, bagian driver atau berges bisa kita pasangkan dulu. Posisikan seperti ini sampai kita masukkan main shaftnya dan dikunci. Ya, ini harus rapat ya. Langsung kita berikan garis di bagian atas dari drive gearnya. Ring untuk drive gear masukkan semua. Standar dari pabrik ini ring drive gearnya ternyata ada 3 ya, yang paling tipis 1. Dan untuk piring drive gear atas kita pasangkan ke bodi penutup dulu. Masukkan piringnya, lalu bisa kita tutup dan dikunci. Untuk baut pengunci bodi ada 3, panjang sama semua, besar sama semua. Diperhatikan juga ini as jangan sampai jatuh, langsung tutup dan dikunci. Sip, tertutup. Bisa kita pasangkan dulu rotornya dan dikunci. Masukkan baut penahan dari pengunci rotornya. Posisi letak ada di bagian sini ya. Nah itu. Dan dudukan untuk spool dipasangkan yang besi dulu ya. Yang besi yang bentuknya lingkaran ini paling bawah. Kemudian klikernya, kiri kliker, kemudian ring teflon. Setelah itu bisa dipasangkan spoolnya. Kunci dulu. Yup, jangan terlalu kencang. Kita pasangkan handle untuk cek putaran dari reelnya terlebih dahulu. Putaran reel ini sangat halus sekali. Dan one way juga masih berfungsi dengan normal. Knob putarannya juga udah halus. Kemudian ya, spool juga masih normal. Oke, ya. Pembongkaran dan perakitan dari Ryobi AP Power 8000. Ya, mohon maaf bila terdapat salah kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.